Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Salawat salam dan berbahagia juga kita hadirkan berjunjungan alam dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Midin, saya dari kampus YIN Datuk Kasman Kudalis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host. Para pendengar yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, tentunya kita kan tidak, tentunya kita sering berkonflik nih, tidak lepas dari konflik, ya kan? Pasti kan? Ya. Baik dari konflik rumah, warga, masyarakat, sekolah maupun kampus. Oke. Hal yang sama-sama juga kita dapat terjadi di pondok pesantren, yaitu sebagai tempat berkumpulnya para santri dan daerah dari manapun itu daerahnya berada. Tentunya itu kan santri itu beragam latar belakang, karakter, itu dari segi siswanya sendiri. Jadi kemampuan dalam mengelola konflik agar kehidupan di pesantren tetap berjalan dengan harmonis dan tertib, penuh rasa kekeluargaan. Oleh karena itu, kali ini teman-teman, di host saya ini berdatangan tamu dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Banten Kalis. Alumni. Nah, alumni 2023. Nah, sekarang mungkin sekolah, kuliah, dia itu kayak gitu kan kerja serti gitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Mas Wira Hadi Sodikin, yang sekarang dia ini sangat hebat kan? Hebat. Ya, hebat. Dia dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Banten, dan sekarang dia juga sedang melanjutkan studinya, yaitu kuliah di Politeknik Negeri Malis. Dan tentunya sungguh luar biasa mungkin pengalamannya di pondok. Nanti kita kupas terus sampai selesai. Nah, jadi di sini judulnya manajemen konflik dalam menjaga keharmonisan dan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Untuk membahas tema tersebut, tentunya nanti mungkin kita dengarkan dari Mas Wira langsung, mungkin akan lebih menarik, ya kan? Boleh Mas untuk mengenalkan diri dulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wira Hadi Sodikin. Biasanya kalau di pondok itu manggil saya Wira, tapi kalau ketika sudah keluar atau di halaman atau di kampus itu kebanyakan manggil saya Hadi. Jadi saya kebetulan alumni di Pondok Nurul Hidayah Banten pada tahun 2023 dan saya ngabdi pada tahun 2024. Dan setelah itu saya melanjutkan studinya di Politeknik Negeri Kalis dan saya mengambil jurusan teknik mesin. Oke, bisa aja dari pondok pindah ke kampus nanti mesin. Itulah kira-kira. Itu banyak ceritanya kan. Walaupun kurang-kurangnya nyambung, ada hubungannya, tapi ya gitulah kira-kira kita mulai lagi belajar dari nol. Oke, alhamdulillah, amin. Baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin Mas Wira sendiri bolehlah menceritakan pengalaman berada di pondok selama dari awal masuk sampai sekarang, pengalamannya. Baiklah, sebelum kita masuk ke persoalan selanjutnya, sebelum kita kupas mengenai pengalaman atau
selama saya di pondok ya, Ya. itu cukup menarik dan cukup asik di pondok itu, karena semua pelajaran pendidikan di pondok itu tidak akan dapat dicari di luar gitu. Karena pendidikan pelajaran khusus yang Islami itu terdidik di pesantren tersebut atau di pondok-pondok yang lainnya. Ya. Nah, itu semuanya rata-rata itu mengikuti sistem dari pimpinan pesantren, kiai, dan itu udah teratur gitu. Teratur, terdisiplin, terdidik dari segi awal dia bangun sampai dia tidur lagi, itu semuanya ada pendidikan dan kedisiplinan di situ. Oke. Dari awal bangun itu pasti, bangun tidur itu pasti udah ada jadwalnya, terjadwal, sampai ada kegiatan lain, sampai masuk sekolah, sampai olahraga, makan siang dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan jadwalnya dan kita harus mengikuti disiplin itu untuk mengenai disiplin. Cukup menarik. Nah, Berarti itu setiap hari, Pak? ya setiap hari sih seperti itu, kecuali hari yang mungkin seperti hari libur di luar, tapi hari libur di pondok itu hari Jumat. Nah, bukan hari Minggu. Hari Minggu. Ya, Berarti yang hari Minggu dia masuk, Pak? kalau hari Minggu dia masuk. Masih masuk. Hari Minggunya itu masuk seperti kayak sekolah biasa. Iya. Diganti dengan hari Jumat gitu. Dia mengikuti tahun-tahun tanggal Hijriah. Oh, berarti hari Jumat itu libur. Itu liburnya memang betul-betul libur tok atau ada kegiatan lain, Mas? Tentu ada. Tentu ada. Semua santri itu, semua pondok di pondok itu al-mahadu layanamu abada. Pondok itu tidak akan pernah berhenti untuk dari kegiatan apapun itu, baik dia libur, baik dia tidak ada kegiatan lain, pasti akan diganti terus kegiatan itu. Nah, maupun hari Jumat tersebut. Hari Jumat tersebut apabila itu hanya sekedar libur dari sekolah, untuk kegiatan pasti ada dari pagi, bangun pagi, dari sekolah dan sebagainya, pasti itu sudah melakukan kegiatan atau olahraga ya. Kegiatan itu pagi itu kayak olahraga, siap paginya sampai menjelang waktu sholat Jumat, dan siangnya istirahat. Istirahat soalnya lanjut lagi olahraga. Itu aja. Oke. Mas, ada kali minum dulu, Mas. Boleh. Di ABC ada. Black Ops. Oke. Mungkin kita dengarkan tadi sedikit cerita pengalaman dari Mas Wira. Itu sangat menarik, teman-teman. Mungkin nanti ketika teman-teman sudah mendengarkan pengalaman dari Mas Wira ini, mungkin nanti nantinya teman-teman atau ada yang mau ingin masuk pondok, silakanlah berjumpa dengan Mas Wira, biar lebih dalam lagi kan sebelum masuk pondok, gimana pondok itu, kan apa aja kegiatan yang ada di dalam tersebut, kan menarik atau tidak. Untuk menarik kan itu tentunya ada olahraga, baik itu silat ada. Silatnya itu silat apa, Mas? Ini belum silatnya lah. Saya tambahkan lagi lah ya, cerita yang belum saya sampaikan sedikit ya. Tentang kegiatan dan kegiatan lainnya, ekstrakurikuler lah ya. Ekstrakurikuler lainnya itu silat, dia itu udah ada jadwalnya. Di situ ada dua perguruan silat. Yang pertama itu ada silat tapak suci dan boxer, perguruannya boxer atau boxing lah ya. Berarti itu setiap perguruan setiap gurunya beda-beda. Itu beda-beda, pasti beda guru, beda yang ngajar. Dan itu jadwalnya biasanya ekskulnya itu setiap sore, hari Minggu sore dan hari Selasa sore. Nah, itu untuk ekskul yang sorenya atau untuk kesehatan jasmani, untuk membela diri kita. Nah, itu ada ekskulnya. Untuk ekskul malam itu biasanya ada namanya muhadoroh. Muhadoroh 3 bahasa. Bahasa kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Jadi untuk waktu-waktunya udah dijadwalkan dan strukturkan. Jadwalnya itu biasanya kalau bahasa Indonesia itu hari Kamis siang, bahasa Arab itu hari Kamis malam Jumat, kalau bahasa Inggris itu hari Minggu malam Senin gitu biasanya. Nah, selama saya berada di pondok tersebut ya, selama
ya menjadi santri di pondok itu. Nah itu untuk ekskul siang, untuk ekskul malam, dan banyak lagi ekskul. Berarti memang padat nih. Ya, banyak kegiatannya. Dan di situ terlatih mandiri, ya semua serba sendiri, semua serba mengatur hidup sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada yang rasa-rasa manja di situ, tidak ada. Semuanya udah harus kuat gitu, sudah berani, ya berani, ada mental, sudah masuk tersebut, sudah masuk di pondok tersebut, maka kita sudah siap untuk menyiapkan, sudah siap untuk melewati disiplin-disiplin di pondok itu. Gitu. Dan itulah. Dan satu ada lagi mas, yang menarik mas. Silakan mas. Pasti tidak ada di sekolah luar, yaitu apa? Semua santri tidak boleh membawa gadget. Ini menarik mas. Memang sekarang ada itu kan. Ya, dan situ masalah penting utamanya. Betul mas. Soalnya pengaruh besar juga kan kalau bawa. Dan itu konsekuensinya pasti besar dari pengurus-pengurus atau ustaz-ustaz tersebut. Pasti konsekuensinya besar apabila mereka membawa gadget itu. Oke mas. Baik, itu tadi sedikit kita bercerita pengalaman dari Mas Wira. Lanjut saja ya dengan pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini ya mungkin bukan mungkin, kita ingin tahu di mana pondok tersebut apakah ada konflik atau tidak. Kita kupas nih. Oke, pertanyaan pertama mas. Jadi menurut mas apa yang dimaksud dengan manajemen konflik di lingkungan pondok pesantren tersebut mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Dari Mas Muhyiddin, saya akan jawab pertanyaan tersebut. Untuk mengenai manajemen konflik ya, khususnya di pondok pesantren Bantan itu, ketika kita tahu manajemen konflik itu pasti banyak terjadi atau faktor-faktor yang mengakibatkan konflik-konflik di pondok itu ataupun di sekolah manapun lah. Yang dasarnya, yang pada dasarnya itu pasti ada namanya yang melanggar aturan. Mahasiswa, siswa atau santri yang melanggar aturan, yang nggak mau ngikut aturan, yang banyak yang cabut, ya bahasa kita. Ada juga jamaah ya, pasti ada itu. Kira-kira pondok nggak ada cabut. Ada itu. Malah mereka itu sistem cabutnya tadi mereka kreatif ya. Gimana teman? Kreatifnya tentunya itu. Mungkin lebih menarik itu ya. Mungkin kan orang cabut-cabut. Kalau di luar-luar itu sekolah mungkin cabut terang-terangan gitu kan, ketahuan, sering nampak motor balik dah gitu kan kalau sekolah luar. Kalau ini enggak, biasanya dia kalau santri itu kan 24 jam kan ya sama ya. Nah, mungkin dia entah rindu rumah, rindu orang tua, entah rindu main di rumah, itu biasanya dia nekat gitu untuk kaburnya di mana? Dia kaburnya biasanya melalui belakang asrama, itu kan ada hutan-hutan kayak pohon-pohon hutan gitulah. Nah, itu biasa berani lewat situ tuh. Padahal di situ dikepungi oleh sungai-sungai kecil lah. Nah, berani mereka lewat. Nah, itu demi apa? Demi pulang rumah untuk apa itu? Di bawah orang tua. Untuk bawa enggak. Kalau di bawah orang tua masih mending. Kalau untuk niatnya untuk main gadget, main-main yang tidak jelas, itu yang merugikan diri sendiri. Itu pertama, itu ada juga dua cara. Kalau enggak itu melewati orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang di jalan biasanya. Orang-orang siapapun yang dia nggak kenal, tapi dia meminta untuk tumpangan gitu kan. Mau lori, mau truk 300, mau mobil apapun, motor. Biasanya berani mereka tuh demi untuk sampai ke rumah gitu. Iya, siap. Berarti dia pulang itu dengan nekat memang betul ya. Itu kalau seandainya jauh gimana tuh? Kalau seandainya jauh itu biasanya mereka sebelum pulang, sebelum kabur itu dia sudah menyiapkan uang biasanya. Nah itu dia udah direncanakan. Udahlah saya rencana mau kabur nih hari ini misalnya, besok saya mau kabur nih. Itu selama uang tabungan dia untuk pulang itu biasanya ditarik banyak tuh. Itu apa? Untuk transportasi itu. Biasanya kalau tak nyari kendaraan yang kayak Maxim, itu travel, biasanya kan mereka cara bisa pesan sendiri kan, gimana kok bisa pesan kan pakai HP itu. Padahal mereka nggak bawa HP, itu mereka pasti ada cara sendiri.
Caranya ya tidak lagi. Dan di mana ditaruh HP-nya itu masih ada. Entah dititipkan ke kawannya, di warga sekitar. Nah, seperti itulah mereka berbuat. Baik Mas, jadi tadi teman-teman, ini belum kita masuk ke pertanyaan yang lebih lagi, ini berapa dari yang kita dengarkan sudah menarik gitu. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Selama Mas berada di pondok pesantren Nurul Hidayah, itu konflik seperti apa Mas yang terjadi? Sering terjadi di kalangan santri? Oh, yang sering terjadi ya. Santri dan santriwati ya. Kalau santriwati, perempuan ada santri ada kan? Santriwati jelas santri yang sering saya tahu. Santriwati itu hanya sekedar info aja. Info aja. Tahu gimana? Kalau yang santri gimana? Kalau yang santri ini yang sering kita nampak, kita lihat di kalangan saya selama masih santri dulu. Kan kalau saya ini kan lihatnya kan cuma dari handphone, ya. Memang itu. Kalau saya kan udah ada pandangan dan nampak sendiri. Mungkin saya pernah melakukan gitu kan. Karena saya itu santri juga begitu. Bisa jadi gitu kan. Yang seringnya itu nggak banyak. Ya palingan ya kayak sholat nggak tepat waktu, biasanya gitu-gitu kan wajib kan di masjid sholatnya, mungkin sholat yang orang itu lalai nggak tepat waktu, karena semua jadwal kan karena semua kegiatan udah terjadwal, mungkin mandi tak tepat waktu, sekolah itu dia banyak alasannya. Banyak yang itu berarti nanti sakit gitu. Berarti dia memang ada konflik dengan gurunya, Mas? Ya, pasti ada tuh. Kalau boleh tahu hukumnya apa tuh, hukuman? Kalau dia yang berkonflik itu ya? Yang konflik di mana satu? Yang di mananya nih? Yang di sekolah. Habis itu nanti di dia sama. Kalau yang di sekolah itu biasanya dia itu konfliknya ya mungkin sering telat ya kan, sering telat masuk sekolah. Terus mungkin ketika masuk sekolah banyak kali alasannya, beribu alasan untuk tidak masuk sekolah, alasannya sakit lah, alasannya ada kegiatan inilah, alasannya tidak masuk lah, dan lain sebagainya. Itu biasanya konflik seperti itu. Dan ada juga yang lain itu konfliknya palingan ya kecil lah, wajar lah. Kalau misalnya santri itu kayak tidur di kelas karena kecapean, kadang kegiatan terus ya mungkin ya ketika lelah atau capek belajar di kelas, mungkin ya kayak kurang menghargai guru aja konfliknya. Tidak terlalu konflik besar kali lah, cuma konflik yang kurang menghargai guru aja gitu. Oke Mas, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Itu faktor yang menyebabkan munculnya konflik antara santri di pesantren. Mungkin dia ada faktor-faktor lain. Selain itu deh. Nah itu kalau untuk satu angkatan itu biasanya mereka itu hanya iseng, tidak pure bersih. Mereka konflik gitu karena sebab lain, tidak. Biasanya itu karena mereka itu yang saya tanggapi itu seperti cara mereka supaya akrab gitu, supaya mereka lebih akrab dengan yang usik-usik lah gitu kan. Mungkin dia biasa. Kadang terjadinya besar konflik itu kadang dia menganggapnya biasa, tapi teman yang dia anggap biasa itu tidak menerimanya atau masuk hati, sehingga dia kesal gitu. Mungkin ya miskom gitulah, jadi ya nggaklah terlalu besar kayaknya, itu hanya mungkin durasi tidak sampai 1 hari udah baikkan lagi. Itu kalau antara satu angkatan ya. Kalau misalnya ada beda-beda angkatan tuh konfliknya biasanya tuh ya mungkin dia merasa kakak kelas ini merasa berkuasa gitu. Ya jadi dia mungkin ya menindas, ya kalau menindas ya kayak apa ya, menindas memukul dan sebagainya. Ya mungkin menindasnya ya memanfaatkan dia tuh untuk membantu dia gitu. Jadi menyuruh gitu, menyuruh dengan ilmu tunjuk dia ini, ilmu dia nih. Mungkin itu aja sih konfliknya di antara santri lain. Oke Mas. Ini Mas,
Ini ada pertanyaan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya. Sebetulnya pertanyaan ini pun saya kurang apa, Mas. Karena ini pertanyaannya ya apa-apa. Cuman ya gitulah. Gitu ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, ketika terjadi perselisihan Mas antara santri, langkah pertama yang apa yang biasanya dilakukan pihak santri Mas untuk menyelesaikannya? Ya, santri banyak nih. Kita kembali ke pihak pengasuh ya, Pengasuh santri lah ya. Apabila pihak pengasuh ini sudah mengetahui ada konflik di antara santri, itu biasanya mereka beliau atau para ustadz itu pengasuh, beliau biasanya itu memanggil dan menasehati dan menegur, ya berupaya untuk tidak terjadi lagi gitu, berupaya untuk terhindar dari perbuatan itu lagi. Jadi gitu. kalau Kita menasehati baik-baik sampai beberapa kali. Itu ada prosedurnya juga. Ketika mereka sudah susah diingatkan sampai pemanggilan 1, 2, 3 kali, ya itu akan dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil ke orang tuanya supaya datang. Gitu. Itu kena sanksi dong? Itu biasanya sanksi itu ada. Kalau misalnya pemanggilan pertama, kalau misalnya itu pelakuan dia atau kesalahan dia itu tidak besar, itu biasanya berupa skotjal atau staf. Misalnya kalau besar kayak membuli gitu, biasanya berupa peringatan ya di apa namanya, kayak dari lapangan lah, dari lapangan. Banyak kali Mas Dari lapangan gitu-gitulah, atau dijemur di lapangan, gitulah. Bahkan sampai dipotong rambutnya. Nah, Gitu. itu lah, kemarin kan saya ada dengan dia kan, katanya kalau yang gede-gede itu rambutnya dibotakin, gitu kan. Itu kalau udah level atas. udah masuk kelas kakap, kejahatan masuk kelas kakap itu udah nggak bisa diampuni lah. Botak. Harus botak. Sampai kalau botak lagi lah panggilan Tuhan itu biasanya. Oke Mas, oke. Bagaimana pertanyaan selanjutnya? Bagaimana peran Ustaz Muslim asrama dan pengurus pesantren dalam mengenai konflik yang terjadi di lingkungan pondok? Perannya Mas? Mungkin Peran Ustaz ya. Peran Ustaz. Biasanya itu ya namanya pengasuh ya kan, jadi seperti orang tua gitu kan, seperti orang tua sendiri, mengganti orang tua lah yang di rumah gitu kan, sama juga kayak guru dengan pendidikan yang kedua setelah rumah gitu kan, kalau sekolah atau guru nih, itu peran dia itu sebagai menengah atau sebagai menengah untuk memberikan pelajaran dan pendidikan gitu di situ, gimana cara mereka mengubah karakter santri, mengubah prinsip santri yang dulu malas-malas, yang dulu nggak mau belajar, yang dulu nggak ada rasa ingin maju, ingin sukses. Mungkin yang rasa malas-malas tersebut lah peran pengasuh atau ustadz-ustadz di situ ya sebagai pemberi motivasi besar itu, sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi pelajaran supaya mereka terus berkembang, ingin ada rasa sosok yang sukses gitu, sosok yang ingin maju. Itu peran lebih dari seorang ustaz. Oke Mas. Nah, ini kita kan di era sekarang ini kan di era digital, ya kan? Nah, jadi apakah penggunaan media sosial juga memicu konflik Mas antar santri? Itu maksudnya bagaimana pihak pesantren menyikapi hal tersebut Mas? Mungkin itu tadi ada yang membawa handphone atau gadget kan, itu disimpan tapi dia tidak dititipkan. Nah, itu kan nanti tandanya nih dia bawa handphone, habis itu temannya minjam tanpa semua dia gitu kan. Nah, mungkin entah mau orang tuanya gitu kan. Jadi kan di situ ada posisi paham tuh, kok kamu minjem kok gak tahu saya gitu kan. Ya kan jelas terjadi konflik. Nanti gimana Mas? Cara mencegahnya? Misalkan masalah itu ya, di era global nih, jujur ya, kalau pondok itu apalagi kalau pondok ya, selama saya di sana itu dia itu tidak mencakup dunia luar biasanya. Dia bukan berarti susah untuk berpacu dengan kondisi luar gitu atau dunia luar. Mereka itu tahu, cuman mereka lebih fokus ke
belajar tentang kitab-kitab, belajar tentang ilmu sosial Islami aja. Kalau dunia luar mereka biasanya tentang global itu atau masalah gadget tersebut itu biasanya mereka yang berinisiatif ingin itulah iseng lah mau melanggar itu, mau melanggar disiplin itu. Padahal itu udah berapa kali diingatin tidak boleh membawa HP, baik dari kawannya lah mungkin yang dari luar. Dia bisa minjam nggak bisa makai. Itu karena tidak ketahuan aja. Jadi karena tidak ketahuan aja. Kalau ketahuan masih jadi konflik. Masih jadi konflik. Kalau ketahuan. Makanya di situ ada sistemnya ya, gimana ada keamanan yang selalu mengelilingi santri, mana usaha-usaha pengasuh yang selalu mengawasi santri 24 jam itu, kecuali ya tidur malam lah mungkin ya. Ada yang pernah ketahuan mas? Ada yang pernah ketahuan nggak? Ketika santri itu membawa handphone? Pasti ada. Pasti ada. Ada juga mungkin nggak ketahuan ya, itu mungkin taktik mereka. Cara melanggar disiplin bawa HP mungkin udah pintar mungkin ya, ketahuan ya. Kalau yang ketahuan ini kurang pro mungkin ya. Kurang ketahuan ini mungkin kurang belajar dari orang pro ini. Jadi kalau saya ketahuan itu sanksinya seperti apa mas? Katanya kan kalau saya lihat ya pribadi di medsos itu kan kalau kita ada apa yang disempak pakai batu, apa itu gitu juga dulu ya. Setahu saya itu selama saya di sana itu saya masuknya pada tahun 2019 itu 2 tahun pertama saya itu saya merasakan disiplin tersebut, disiplin yang dimana ketika santri ketahuan membawa handphone itu gimana hukumannya itu biasanya ya itu kalau tidak dipecahin ya dibuang ke air di sumur gitu kan. Memang pernah terjadi dulu waktu zaman modern ini, masih sebelum zaman globalisasi ini. Itu masih zaman ya disiplin yang masih ketat lah. Kalau sekarang mungkin ya udah agak longgar. Karena ya itulah santri kan udah mulai manja sekarang kan. Mulai manja, orang tuanya udah mulai dukung santri. Kalau dulu pada zaman itu 2 tahun pertama saya 2019-2020 itu masih lah ada kayak itu hukuman yang berat. Ada hukuman yang beratnya itu kayak ya mungkin pemukulan dulu masih diterima karena orang tua dan peran ustadz di situ itu masih memaklumi dan mereka mendukung ustadznya untuk mendidik santri seperti itu. Dan anaknya pun tidak manja, anaknya pun menerima hukuman tersebut. Kayak pemukulan dulu masih ada. Waktu saya mungkin di akhir 2020 lah, itu udah terakhir. Habis itu udah nggak ada lagi. Sistem pemukulan itu udah dilarang, udah dibuat undang-undang juga, mungkin udah ada yang tujuan untuk pemukulan itu mungkin bukan untuk pendidikan, untuk pengajaran, mungkin gara-gara itulah. Mungkin ada yang tidak terima orang tuanya, ya sampai mengadu ke orang tuanya, nanti jadi masalah besar. Itu akan, kalau macam itu memang terjadi konflik besar itu. Pendagang hukum biasanya itu kalau udah nggak terima orang tuanya. Jadi tantangan terbesar keharmonisan hubungan di santri itu seperti apa mas? Yang terbesar tantangannya. Tantangan terbesar dalam menjaga keharmonisan. Tantangannya ya, berarti biasanya tuh ya, setahu saya tuh tantangannya itu jaga keakraban atau harmonisin ya? Atau beda? Harmonisin keakraban? Harmonisin keakraban gimana? Keakraban ya. Itu biasanya ya sama sih kayak pelajar-pelajar lainnya. Itu ya tantangannya itu saling membuli aja sih. Saling membuli ya, saling tidak menerima pendapat, ya saling ya mungkin saling menghina-hina kekurangan temannya, saling menghina kekurangan
fisiknya mungkin bisa jadi itu biasanya ya di situ mereka hancurnya keharmonisannya itu. Jadi yang fisik mana juga mas ya? iya mungkin ya maksudnya fisik mungkin ya mohon maaf lah, mungkin kulitnya agak gelap ya kan, nah itu ya itu biasanya iseng sama kawan tuh. Tapi nanti akan terjadi konflik seperti itu ya mungkin miskom ya kan, ada yang nggak terima ya itu situlah terjadinya konflik. Iya betul. Ini mas, kita lanjut. Apakah pondok pesantren ini mempunyai program mas? Program kita khusus yang bertujuan mencegah konflik. Program yang mencegah konflik. Mungkin ada program tersendiri mas yang sama di situ. Ada yang tahu? Ada tahu? Baik, saya akan menjawab ya untuk pertanyaan selanjutnya, Mas. Itu kalau program ya lebih ke peraturan lah, peraturan disiplin lah. Nggak ada gimana caranya supaya tidak tidak terjadi lagi konfliknya. Itu tidak ada program khusus dari pondok. Yang utama itu hanya sekedar peraturan yang terus ditegakkan dari generasi ke generasi gitu, dari angkatan ke angkatan, terus saja diingatin itu ya terus ditingkatkan gitu. Untuk program-program supaya dia ini ya mungkin ya sekedar gitulah, mungkin supaya mereka itu tidak terlalu bosan dengan konflik yang kita sebut itu kayak kabur, konflik-konflik yang seperti itu, supaya mereka tidak terlalu bosan, supaya mereka tidak terlalu jenuh di pondok, supaya mereka tidak kelahi lagi, supaya mereka tidak hancur keharmonisannya lagi. Itu biasanya pondok itulah makanya selalu mengadakan kegiatan, selalu mengadakan wacana, acara untuk santri ke santri, dari santri ke santri biasanya. Supaya aktif, supaya tidak ada pikiran untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang untuk merugikan dia gitu. Banyak kegiatan sih kalau acara-acara di situ supaya untuk menghilangkan rasa jenuh santri di pondok. Oke. Ini pertanyaannya tinggal satu lagi teman-teman. Ini yang dari kita dengar ini dari pengalaman Mas ini sungguh menarik, bukan seperti yang kita pikirkan bahwa mungkin di pondok ini pondok ini kita betul menderita ini. Sebetulnya tidak seperti itu, tidak. Karena di pondok pesantren ini kita harus mengikuti aturan. Mungkin kalau kita mengikuti aturan dengan tertib, tidak akan terjadi konflik. Bahkan malah kita asik di pondok itu. Udah asik, kita udah seperti tidak memikirkan dunia lain gitu kan, seperti kita memiliki saudara, memiliki teman, kita asik di situ karena setiap hari kita bertemu teman, setiap hari kita bermain, setiap hari kita belajar dengan teman. Makanya ada dikatakan di pondok, di pondok tidak betah, padahal karena kita belum masuk, belum tahu gitu ya. Belum tahu. Jangan kita berpikiran bahwasanya setiap kita lihat itu seperti apa yang kita lihat. Sebelum kita merasakan, kita belum tahu seperti apa keadaan di pondok, seperti apa kondisi di pondok, apakah dia itu belajarnya itu selalu ketat, tidak selalu disiplin keras, dan lain sebagainya. Yang pasti pelajaran yang di luar dan di pondok itu tidak akan didapatkan dengan kalian menilai di medsos saja. Oke mas, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Fira. Jadi sebagai penutup mas, kesan dan pesan untuk pondok pesantren Nurul Hidayah dan biar persaudaraannya, kedisiplinannya, keharmonisannya itu terus berlanjut dengan baik gitu mas. Untuk tahun ke tahunnya, apa mas pesan kesannya? Kesan dulu atau pesan dulu ini? Ini mas, mau saya mulai? Mulai mas. Kesan dulu. Kesan dulu ya. Kesan dulu. Baik. Kesan dulu ya. Selama saya mondok dan saya ngabdi, kesan saya itu ya yang dulunya saya tidak berani berpublic speaking di depan orang, alhamdulillah setelah saya keluar saya berani
seperti ya contohnya menjadi imam, contohnya berkhutbah, contohnya Iya. ya berceramah. Berceramah. Alhamdulillah ada mentalnya sudah Iya. terlatih di situ karena Di situ. kita ada ekstrakurikuler yang namanya muhadharah yang menampilkan atau berpublic speaking di depan orang-orang atau di depan santri. Di situ kita terlatih. Itu kesannya ya sekurang-kurangnya ketika kita masuk ya mungkin tidak tahu apa-apa, keluarnya kita udah ada isi. Udah ada isi. Udah ada pemahaman, udah ada ilmu gitu. Ibaratnya kan diletakkan gelas kosong, Ah. berarti kita ada isinya ya. Isi. Kalau bisa gelas itu berisi air putih, ketika kita masuk mungkin berisi air putih, dan Iya. kita keluar berisi madu, kalau bisa. Kan pada. Dan berisi madu dan disukai orang dan dicari Iya. orang Iya. dan harganya pun beda. Beda, tidak sama. Intinya kita bermanfaat bagi orang lain gitu. Tetap sekali Mas ya. Oke teman-teman, dan ini pertanyaan terakhir untuk Mas Wira. Jadi Ini tadi masih kesan ya kan? bisa ya. Tadi pesannya ada pesan juga kan? Ada pesan. Ini pesan juga. Jangan nyampainya. Kalau tak ada pesan pun. Ya bisa Ya, kalau ada pesan dari saya ya. Ya. Yolah, janganlah takut-takut untuk masuk pondok karena dengar-dengar atau dari medsos-medsos itu pondok itu jelek lah, pondok itu ya membuli lah. Alhamdulillah. Bahkan ya mohon maaf, bahkan di situ ada ya pelecehan-pelecehan lah yang tidak tahu ya itu Iya. kan tidak semua pondok kayak itu Iya. mungkin ya normal kayak orang biasa, orang-orang di situ mungkin ya itu mereka Jadi terjadi. kalau di pondok pesantren belum pernah terjadi yang Ya, alhamdulillah belum pernah terjadi selama saya di situ. Ya. Nah, Udah aja pesannya Mas, ada lagi pesannya. pesan saya janganlah takut untuk maju, untuk mencoba, untuk berubah menjadi diri kita sendiri, untuk kita berkembang. Karena apa? Karena kita di pondok ini terlatih mental, terlatih akal pikiran, terlatih ya semuanya lah, terlatih mandiri dan lain sebagainya. Itu intinya apapun yang mau kita coba itu udah ada, insya Allah di pondok itu udah ada. Nah, jangan takut untuk dan beranikan dirilah untuk masuk pondok. Oke Mas. Terima kasih banyak kepada Mas Wira yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Dan saya berkesempatan menjadi host kali ini sungguh sangat berterima kasih kepada Mas, karena itu pun bukan sekedar ilmu yang akan kita nanti sampaikan kepada masyarakat lingkungan, dan juga saya di sini juga mendapatkan pengalaman ya, dari apa yang Mas sampaikan ini kan, setidaknya tahu Kita sedikit. sedikit, tapi itu pasti itu yang Mas kita akan lupa gitu kan. Nah jadi melalui jadi di sini teman-teman, jika kita melalui komunikasi yang baik, itu akan baik pula hubungan kita dan tidak akan tentunya terjadi konflik. Memang kita dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah yang namanya lepas dari konflik, betul Mas? Betul. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi kali ini bersama narasumber kita Mas Wira, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen konflik itu merupakan upaya yang menyelesaikan permasalahan, baik itu permasalahan besar maupun permasalahan kecil. Oleh karena itu diperlukannya kerjasama dan jangan sampai miskomunikasi, jangan sampai lepas. Betul. Dan tentunya di situ kita harus terus menerapkan sikap keharmonisan, disiplin, jujur, agar supaya tidak terjadinya konflik. Jadi saran dari saya, sebagai saran seluruh santri hendaknya selalu juga ada memperkuat rasa persaudaraan, menghormati sesama, serta musyawarah menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Mungkin Mas ada closing statement? Ya mungkin hanya itulah. Hanya itu saja. Kurang lebih yang saya bisa sampaikan, ya mohon maaf jika ada kekurangan
dalam perkataan atau dalam ucapan saya tadi, dalam statement saya lah, apapun itu yang menyinggung hati saya mohon maaf. Ya selama ini saya ceritakan itu sepengetahuan dan pengalaman saya di sana. Iya, iya, betul. Oke Mas, Iya. terima kasih kepada Mas Wira. Ya. Salam dulu Mas. Yang sudah ada pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan pengalaman untuk teman-teman kalian sekalian di luar, ini juga untuk pribadi saya. Dan saya berterima kasih banyak telah meluangkan waktunya hadir di podcast saya kali ini. Oke. Baik, dengan kali ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.